Jadi hari ini kita akan bahas mengenai solution challenge. Oke. Jadi bagi teman-teman yang bisa berkenan untuk buka kamera, silakan di open cam aja ya, supaya aku bisa lihat muka-muka kalian gitu. Oke, kalau misalnya ada kendala kamera dan sebagainya, itu nggak apa-apa sih. Yang penting di akhir pas kita foto bersama dibuka kamera aja ya. Jadi mungkin boleh persiapkan make up dan sebagainya sekarang gitu. Oke, jadi nextnya, oke, jadi kita mulai presentasinya. Jadi hari ini aku membahas tentang solution challenge. Ya seperti yang kalian ketahui itu, solution challenge udah dibuka sampai pengumpulannya disubmit pada bulan Maret tanggal 31 tahun 2021. Jadi tahun ini solution challenge-nya itu mengenai solving masalah di seputar 17 Sustainable Development Goals. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar SDG itu apaan sih, dan 17 itu ada apa-apa saja sih, tapi mungkin di antara beberapa kalian juga ada yang masih blank gitu. Jadi aku akan menjelaskan sedikit lebih lanjut di presentasi kali ini. Oke, jadi step 1 register. Nah, ini sebenarnya beberapa kalian mungkin udah register ya. Kayaknya aku kemarin tahu beberapa di antara kalian udah register gitu. Terus step 2-nya learn and build. Jadi kalau misalnya kalian di masa-masa sekarang itu udah register, udah pengen build solution tapi pengen kayak nggak tahu mau ngapa-ngapain aja, boleh langsung tanya aja gitu di grup, di Gmail dan sebagainya. Step 3-nya demo dan submit pada tanggal 31 Maret 2021. Oke, nextnya. Nah, ini beberapa beberapa konten yang akan kita bahas hari ini, mulai dari overview, hadiah-hadiah yang akan didapatkan, kriteria penilaian, timeline, workshop, dan learning opportunities, beberapa bantuan, FAQ, dan lihat sekilas ke Solution Challenge 2020. Nextnya. Nah, jadi kan tadi udah dibilang bahwa Sustainable Development Goals yang tahun ini itu mengenai 17 SDG atau Sustainable Development Goals. 17 itu apa saja sih? Misalnya kalau misalnya kalian lihat di sini, oke, ada nomor satunya no poverty, artinya tidak ada kelaparan, zero hunger, good health, dan sebagainya sampai ada 17 ini. Dan kita lihat video sebentar yuk tentang mengenai 17 SDG ini. Oke. Oke. Jadi ini penjelasan singkat mengenai 17 goals dari Sustainable Development Goals yang ditetapkan bersama oleh United Nations. Oke, jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, dipersilakan untuk cari sendiri di website United
Nations. Ada kok, tinggal dicari aja 17 Sustainable Development Goals, bisa diketahui lebih detail. Oke. Nah, jadi ini next-nya. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang sudah mendaftar, apa sih keuntungannya? Kalau misalnya menang sampai top 50 teams, kalian akan mendapatkan mentorship dari orang-orang Google, jadi, atau expert dari Google untuk membuat solusi ke next level. Top 10 finalis lebih keren lagi sih, dapat Schwab mentorship subscription to Pluralsight. Jadi Pluralsight itu adalah website di mana kalian bisa ngedevelop skill kalian ke next, ke lebih level tingginya. Jadi kalian akan belajar skill-skill. Dan Pluralsight ini untuk setahun subscription-nya cukup lumayan mahal loh. Jadi kalau misalnya kalian bisa top 10 finalis, bisa dapat subscription ke Pluralsight. Dan juga di kalau misalnya udah menjadi top 10, kalian akan mendapat kesempatan untuk presentasi ke Google dan developers ataupun semua dunia melalui live di YouTube. Sedangkan top 3 winners ini lebih enak lagi sih, dapat Chromebook dan bisa duduk dengan Google Executive dan lain-lain. Jadi kalau misalnya setahu saya di 2 tahun lalu sebelumnya, sebelum COVID itu top 10 ataupun top 3 ini kayaknya bisa ke luar negeri gitu sih. Tapi nggak tahu kondisi yang sekarang ini kayaknya masih online, fully online. Nah, ini beberapa judging kriterianya sih. Oke, jadi yang pertama itu di impact. Sorry. Nah, judging kriterianya itu ada, bentar ya. Oke, judging kriterianya itu dibagi menjadi 2, impact sama teknologi. Artinya di sini impact bernilai lebih tinggi, seberapa impact solusi kalian, seberapa bagus solusi kalian yang dapat memperbaiki permasalahan di seputar 17 SDG. Dan teknologinya yaitu kalian bagaimana build the solution pakai teknologi dari Google. Di impact ini, yang pertama itu, kalau misalnya kalian lihat, yang pertama, seberapa bagus sih kalian, seberapa jelas solusi kalian menggambarkan satu atau beberapa komponen dari 17 SDGs. Apakah explanation-nya mengenai solution itu udah jelas belum sih? Jadi terus yang kedua ada seberapa efektif solusi yang kalian ajukan. Terus yang tiga itu apakah ada bukti. Nah, biasanya bukti ini kalian bisa sertakan pakai angka-angka dan juga data-data yang valid. Terus yang keempat itu apakah bukti-bukti ini, permasalahan yang kalian ajukan udah di-testing ke pengguna-pengguna langsung. Jadi kalian perlu testimoni sih, mungkin bisa berupa interview dan sebagainya. Terus apakah solusi yang kalian buat sudah berdasarkan feedback dari testimoni yang kalian dapatkan di poin keempat. Jadi selanjutnya yang teknologi. Teknologi ini ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama itu, apakah solusi ini mengimplementasi semua komponen teknikalnya yang diperlukan semuanya untuk mengatasi challenge tersebut. Jadi terus yang kedua itu, kalian kan dituntut untuk menggunakan Google Technology. Dan kenapa menggunakan Google Technology tersebut sih, misalnya ada TensorFlow. Kenapa kalian pakai TensorFlow? Seberapa kuat alasannya, itu yang dinilai. Terus yang ketiga itu, kan kalian disuruh membuat video. Mungkin ada nanti di step selanjutnya ada disuruh membuat video. Dan seberapa target user kalian berinteraksi ke dalam solusi tersebut, seberapa involve-nya seberapa involve-nya target pengguna tersebut. Terus di demonstrasi itu juga harus di highlight Google Technologies tersebut. Terus yang keempat itu
seberapa efektifnya produk dan decision yang kalian buat untuk solusi tersebut. Kalau misalnya dilihat di sini, impact kalian harus lebih berefek gitu sih, supaya mendapat poin yang lebih tinggi dibanding teknologinya. Tapi dua-duanya diperhatikan aja. Oke, jadi itu judging kriterianya. Terus nextnya kita ke timeline. Terus yang kalian tahu itu yang boleh ikut Solution Challenge itu adalah merupakan bagian dari Google Developer Student Club. Yaitu seperti kalian yang udah daftar menjadi member di DSC ITB dan ataupun DSC universitas lain. Nah, kalian bisa register Solution Challenge untuk submitting di form ini. Nanti saat ini akan dibagi sih, jadi kalian bisa dilihat lihat ulang lagi. Terus yang ketiga itu harus membuat tim. Jadi kalian tidak boleh satu orang berpartisipasi ke dalam Solution Challenge ini karena tidak valid. Minimal harus 2 orang per tim. Terus yang keempat itu kan ada 17 SDG. Kalian boleh pilih satu atau beberapa komponen dari 17 SDG. Ya, nggak mungkin dong kalau misalnya mengimplementasi solusi, tapi solusinya 17 langsung mengatasi 17 SDG. Kayaknya nggak bisa sih, sulit sih. Terus kalian pilih dulu komponen yang kalian anggap penting dari 17 SDGs tersebut. Terus yang kelima, identify a solution. Identify problems and solution. Jadi kalau misalnya kalian pilih no poverty, jadi kalian misalnya masalahnya apa? Ingin mengatasi masalah kelaparan di misalnya di salah satu kota di Indonesia gitu. Nah, itu boleh dimasukkan ke step 5-nya. Jadi selanjutnya ke step 6-nya, learn and build. Biasanya di teknologi itu ada dibagi menjadi front end dan back end. Ini kalian harus ngebagi timelinenya supaya bisa complete di front end interface dan back end-nya sekaligus. Nah, selama di step 6 ini sih kalian bisa menanyakan, kalau misalnya kalian bingung dengan coding-codingnya dan sebagainya, kalian bisa langsung tanya ke core team DSC ataupun ke lead-nya juga. Terus nomor 7, test your solution. Kalau misalnya kalian udah buat step 6, udah lengkap programnya dan sebagainya, kalian juga harus ngetesting solusi yang sudah kalian build. Terus yang step 8 itu iterasi. Iterasi maksudnya iterasi step 6, step 7 itu. Dan juga kalian bisa ngetesting ke user kalian, testimoni dan sebagainya. Terus yang step 9 itu kalian harus record demo videonya, demo dari website atau aplikasi atau algoritma yang telah kalian buat harus didemokan dan di submit paling lambatnya Maret tanggal 31. Step 10-nya top 50 solutions announce di bulan Mei biasanya. Dan step 11-nya top 50 ini akan di mentoring lebih lanjut. Dan biasanya berkisar di bulan Mei hingga Juni. Step 12-nya itu top 10 finalis akan diumumkan. Dan step 13-nya 3 winners top 3-nya akan diumumkan melalui YouTube di bulan Agustus. Step 14-nya ini celebrating aja sih. Oke. Jadi next-nya. Overview video. Oke. Selanjutnya kita lihat videonya mengenai Intro to 2021 Solution Challenge. Jadi kita lihat video 5 menit ini dulu. Hi everyone, I'm Erica Hansen, and in this video I will solutions utilizing one or more Google technologies. This year's mission is for students to solve for one or more of the United Nations 17 Sustainable Development Goals. Check out the next video in this series to learn more on these 17 goals and how to brainstorm ideas to help achieve them. For now,
Let's take a look at the complete timeline of the Google Developer Student Club's 2021 Solution Challenge. The steps can be grouped into 4 phases: register, learn and build, deep mentorship, and demo day. At this phase, you'll join a Google Developer Student Club virtually at your college or university. If there is no club at your university, you can find the nearest one to you by checking our online directory. If you are joining a club outside your university, make sure to team up with at least one student from that university in order to be eligible to participate in the Solution Challenge. Once you are a Google Developer Student Club member, it's time to register your interest at goo.gle/Solution Challenge by submitting the form. Now you can form a team with up to 4 students from your club. Ideally, your team members will have a varied set of technical and soft skills, so you complement each other's strengths. The next phase is where you'll select one or more of the UN 17 Sustainable Goals to solve for. And now it's time to start defining and building your solution. We've created a series of videos to guide you through this process. They offer references to many technical resources available to you, so be sure to check them out. And remember, while you design and build your solution, you can always get guidance and assistance by posting a question on the mentorship platform Partheon, where Google developer experts can help you overcome the obstacles you face along the way. Once you have built your solution, gone through user feedback, and reiterated your code, it's time to record a demo video. The video should be 2 minutes or shorter and showcase a clear and exciting way. At this stage, the Solution Challenge team of judges will review and rank all the submissions from around the world. You can check the judging criteria on the Solution Challenge website. The top 50 solutions will be announced and invited to join the deep mentoring phase. This phase is designed to fine-tune and improve the top 50 solutions. These top teams will receive mentoring from Google and Google developer experts. Once completed, these top 50 teams will resubmit their improved solutions and their improved demos to compete for a spot as one of the 10 finalists. These top 10 teams will win an array of prizes, among which are a 1-year subscription to Pluralsight, swag, and additional customized mentoring from Google and Google developer experts. The top 10 teams will also be invited to present their solution to Google and developers all over the world, live on YouTube during the 2021 Solution Challenge Demo Day. During Demo Day, the judges will watch the top 10 demos and interview the finalists. The final 3 winning teams will be announced live during the event, winning all the prizes included in the top 10 category, along with a Chromebook and a private meeting with the Google executive. The Google Developer Student Club Solution Challenge is a great opportunity to learn the latest Google technologies and kickstart your career by learning through doing. You'll be collaborating with Googlers and Google developer experts on your way to building a great solution. In the next video, we will explore the UN 17 Sustainable Development Goals and show you some ways to research and brainstorm solutions aligned with these goals. Thank you for watching, and I can't wait to see what you build. Oke, jadi itu pengenalan sekilas lagi melalui video mengenai Solution Challenge. Nextnya itu daripada kita hanya informasi mengenai Solution Challenge, aku juga ingin menunjukkan video sih bagaimana kalian brainstorming ide kalian dan menuangkan ke dalam Solution Challenge. Oh, by the way, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, langsung aja ke chat ya. Oke, nextnya. Hi, everyone. The mission of this year's Google Developer Student Club Solution Challenge is to solve for one or more of the United Nations 17 Sustainable Development Goals using Google technology.
Citing the official United Nations website, these goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. During this video, I will show you how you can research these goals and brainstorm ideas for your Solution Challenge project. So starting with the official UN SDG site, the first thing I suggest you do is click on each of the goals and read the challenges each goal faces. For example, Goal 1, no poverty. This page will give you a good primer to the challenges we face on our road to no poverty. And down at the bottom of the page, you can take a look at the facts and figures in the breakdown of targets defined for each goal. There's also an infographic you can check out to get a high-level overview of the current state of things as it relates to the specific goal. Go over the rest of the goals to get familiarized with them and see if any ideas come to mind about solutions you can build using technology. If ideas do arise, write them down to brainstorm further later. Another great site that can really help you generate solution ideas is DIO, which stands for Digital Impact Alliance. We're going to focus on two tabs, SDGs and the building blocks, but I urge you to look at the other tabs. They're just as useful for your ideation stage. Okay, so let's look at the SDGs tab and take a look at Goal 2, Zero Hunger. This goal has 8 targets, which help you focus on solving a certain aspect of the goal. For example, Target 1, which summarizes as end hunger by ensuring access by all people to good, healthy food all year round. Okay, so immediately ideas start to spark. Maybe you can build a charity app that either accepts donation-safe healthy food or accepts monetary donations dedicated to providing food. Or maybe you can build a volunteering platform that brings people together to help the community at risk. Brainstorm with your team and see what aspects of these problems you are familiar with. Or maybe you have access to communities who are dealing with the challenge. Having personal knowledge of a problem will allow you to design solutions which are far more effective and easier to adopt. Now, let's take a look at Goal 10, Reduce Inequality. Target 1, achieve and sustain income growth for the bottom 40% of the population at a rate higher than the national average. What a well-defined target. Okay, so now you can start brainstorming again on how you can achieve progress through technology here. Maybe you can build an app or a platform that educates people on financial and saving strategies. Or maybe you can help small businesses grow through education apps or e-commerce and marketing apps that are specific to your community. For example, in my community, the elderly struggle with finding online educational content, and I might consider building an elderly-friendly educational platform. This platform can potentially provide the elderly with equal opportunities at learning new skills and at increasing their income. You'll see that going through these web pages will spark many ideas in your mind. Write them down and discuss them with your team. See which idea really strikes a chord with your ability and your belief. You'll be working on this for a while. You want to solve a goal that you are passionate about or that's really close to home. In the next video in the series, I'll be going through a demo case study. I'll pick up an idea and simulate the steps my team and I will take towards a successful demo submission. I hope the United Nations 17 Sustainable Development Goals inspire you to solve for your community in a meaningful way. We can't wait to see all of your demo submissions. Oke, jadi tadi mengenai brainstorming ideas. Terus kalau misalnya kecepatan, nggak apa-apa ya, nanti saat ini di-share ke kalian, kalian boleh lihat ulang lagi gitu. Terus ini next-nya how to build a project, kalian nanti lihat sendiri aja ya. Kita langsung next-nya. Hi everyone, I'm Erica Hansen. Hi everyone. The mission of this year's Google Developer Student Club Solution Challenge is to solve for one or more of the United Nations. Oke. Jadi next-nya itu kan mengenai workshop. Jadi di sini itu dari DSC-ITB sendiri sudah pernah mengajarkan Android, TensorFlow, dan juga beberapa yang mengenai Firebase nanti di Februari awal. Dan juga beberapa dari sini. Mungkin kita terkadang nggak bisa cover semuanya, tapi kalian bisa belajar sendiri juga ya. Oke, kalian bisa menggunakan satu dari beberapa produk yang ada di sini untuk nge-build solution challenge kalian. Oke, ini juga ada beberapa tutorial video yang mengajarkan kalian define problems and build a solutions. Jadi di sini nanti kalian lihat sendiri videonya, berhubung ada limit time-nya untuk event hari ini. Jadi nanti aku share slide-nya, kalian lihat sendiri di halaman ini. Oke. When people think of
Jadi selain kalian bisa minta bantuan dari DSC Core Teams Lead ataupun teman-teman yang ada di DSC Teams ITB, kalian juga bisa mendapatkan online support dan mentorship dari platform yang ada di sini. Di Partean platform. Jadi kalian bisa meminta bantuan, kalian tinggal raise a questions, nanti pasti ada yang bakal menjawab. Tapi bagaimana mendapatkan akses ke platform ini? Kalian pertamanya harus register untuk Solution Challenge di link sebelumnya yang tadi sudah di-announce. Dan kalian akan receive an email of instruction bagaimana kalian dapat join this online community. Nah, kalian bisa raise a question, mendapatkan feedback, dan juga advice untuk build project kalian. Jadi, dengan mengikuti Solution Challenge ini, walaupun kalian mungkin tidak menang ataupun menang nantinya, kalian tetap mendapatkan pelajaran yang berharga. Kalian bisa nge-build skill kalian di teknologi ini. Jadi, ikuti aja sih, dan kalian pasti bakal belajar banyak dari pengalaman lomba ini. Nah, beberapa FAQ yang ada di sini. Yang ini FAQ yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Nah, jadi yang pertama itu, apakah kalian bisa build solution tapi tidak mengenai 17 SDG atau Sustainable Development Goals? Apakah boleh? Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah build solution, kalian dituntut sih untuk men-solving at least one or more 17 SDGs. Kalau misalnya kalian udah build solution tapi tanpa memperhatikan SDG ini, kalian mungkin bisa review solusi kalian dan kaitkan ke 17 SDGs yang tadi sudah yang tadi ada no poverty dan lain-lainnya di slide sebelumnya. Apakah satu student atau satu tim dapat memberikan lebih dari satu submissions? Nah, jadi di term and condition itu sebenarnya udah ditulis sih bahwa satu orang itu dapat submit satu solusi saja. Terus yang pertanyaan selanjutnya ada ini. Apakah saya boleh ikut di Solution Challenge apabila tidak ada DSC di universitas kita? Nah, mungkin kalian yang hadir di sini itu semuanya member dari DSC ITB. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengajak teman-teman kalian untuk ikut berpartisipasi ke lomba ini, tapi teman kalian itu tidak ada DSC di universitasnya, maka jawabannya iya sih. Kalian cukup beritahu ke teman kalian bahwa mereka dapat berpartisipasi di DSC yang dekat dengan universitas mereka. Jadi kita sangat beruntung karena merupakan mahasiswa dari ITB. Kebetulan ITB ada komunitas DSC-nya. Oke. Jadi kan ada pertanyaan mungkin dari beberapa di antara kalian. Sekarang kan lagi COVID, jadi ada social distancing. Mungkin kesempatan kalian untuk testing ke users itu bakal berpengaruh ke dalam apakah jurinya akan memaklumi hal ini. Tentu sih jawabannya pasti iya, pasti ada kalau misalnya alasan kalian sangat masuk akal dan juga sangat oke lah pokoknya intinya. Pasti jurinya akan memaklumi sih. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, ability to meet as a team, ability to have user test this solution, dan lack of internet access. Oke. Terus, beberapa FAQ yang lain, kalian bisa lihat di google.gle solution challenge. Nanti kalian akses aja sendiri dan baca lebih detailnya selanjutnya. Oke.
untuk pertanyaan selanjutnya kalian bisa sampaikan ke DSC Lead atau DSC Core Teams ataupun visit pertanyaan yang tadi platform yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, next-nya. Nah, ini beberapa dari 2020 Solution Challenge Winners. Jadi, ini beberapa solusi yang telah mereka build dan menang. Kalian bisa baca sih beberapa dari ide-ide mereka sangat inspirasi sih. Jadi, saya sangat menyarankan kalian untuk melihat video-video ini. Namun, di event hari ini, karena ada keterbatasan waktu dan juga nanti Kak Laura bakal ngejelasin ini. Oke, jadi aku next saja. Ini juga ada beberapa participants yang testimoni dari partisipan di 2020. Misalnya ada Android, Flutter, Google, GCP, Firebase, TensorFlow. Nah, di sini ini misalnya di Android itu ini sebenarnya cukup panjang, nanti kalian bisa baca sendiri gitu. Pokoknya intinya mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan teknologi Google dapat membuat mereka terbantu dalam build solution dalam waktu yang lebih cepat dan juga efektif gitu dengan memakai framework ataupun produk dari Google. Oh, jadi di Solution Challenge ini juga saya ingatkan lagi, saya reminder lagi bahwa kalian hanya boleh, bukan hanya, tapi harus menggunakan minimal satu atau lebih produk Google teknologi. Kalian bisa integrasi dengan misalnya React dan sebagainya, boleh juga, tapi at least harus menggunakan produk Google teknologi. Oke, next-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah sampai ke top 10, nanti ada 2020 Solution Challenge Demo Day, ini yang tahun lalu. Kalau misalnya kalian bisa di tahun ini bisa mencapai top 10, kalian bakal ada kesempatan buat real life demo YouTube. Jadi ini bisa jadi portfolio kalian yang sangat-sangat menarik sih. Jadi di sini itu kalian bisa ada kesempatan untuk berinteraksi dengan Google Product Experts atau viewers dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Oke, ini 2 jam videonya. Nanti kalian bisa lihat sendiri juga. Terus kita ke next slide aja langsung. Oke, jadi that's the end of my presentation. Jadi kalau bisa, kalau dari saya personal, saya sarankan kalian untuk ikut solusi ini sih, karena kan kalian kan di sini kan ingin belajar new skill and develop skill. Dengan mengikuti lomba ini, kalian bakal mendapatkan pengalaman berharga dan juga skill kalian ke level yang lebih atas gitu. Kalian bakal jauh lebih jago jadinya. Karena di sini itu kalian mendapatkan kesempatan untuk mendapat mentorship dan bertanya ke orang-orang yang dari Google ataupun dari komunitas Google sendiri. Jadi disarankan kalian untuk ikut lomba ini. Oke, that's it. Thanks. Thank you. Jadi next-nya itu kita ke Kak Laura. Kak Laura bakal explaining bagaimana kalian build problem. Jadi kalau misalnya berdasarkan pertemuan kita di first meeting, kalau nggak salah kan kalian udah ada isi bahwa kalian ingin build solution misalnya erosi di Bandung. Ada yang menarik kayak ngebantu ngeatasin kayak bencana alam gitulah. Nah, kan kalian kan bakal tuangkan ide kalian ke Solution Challenge. Nah, Kak Laura akan membantu kalian sih ngedefine solution itu bagaimana gitu. Oke, jadi next-nya kita ke Kak Laura. Kak Laura, hai. Halo. Halo, Kak. Next-nya ke Kakak. Oh, jadi perkenalkan, sedikit perkenalan itu, Kak Laura itu Google Community Manager dari Google. Dari Google. Oke. Next-nya next-nya ke Kak Laura aja ya.
Oke. Oke. Oke, aku stop presentation dulu. Oke, thank you banget loh Jasmine. Sebelum aku mulai, aku perkenalkan terlebih dahulu. Kalau tadi Jasmine sudah menjelaskan, nama saya Laura Filoma. Saya adalah seorang community manager dari Developer Relations Team di Google. Sudah hampir 2 tahun, 2,5 tahun. Dan kegiatan Solution Challenge ini adalah suatu challenge yang sudah kita adakan mulai dari tahun 2018. Jadi ini sudah tahun ketiga. Nah, sebelumnya tadi Jasmine sudah menceritakan sangat komprehensif. Dari teman-teman sendiri ada pertanyaan nggak sih tentang Solution Challenge tersebut? Boleh ditulis di chat nggak? Ada pertanyaan, ada yang belum jelas, ada yang butuh diklarifikasi. Oh, kayaknya ini kita harus tunggu sampai ada dulu deh, baru bisa next. Go, ayo guys, tanya. Satu Gimana pertanyaan ada aja. Dulu. atau misalnya bingung, ini kegiatannya apa sih benefitnya buat saya, mungkin dia bingung seperti itu. Ada nggak ada? Oh ada. Thank you Alivia untuk pertanyaannya. Ini juga salah satu pertanyaan yang sering banget kita dapat. Hanya satu aja. Jadi contoh dari di SC Core Team di ITB, misalnya ada 10 orang, satu orang mau join tim Alivia, misalnya Alivia bukan salah satu di core team, itu boleh untuk submit project ke Solution Challenge. Jadi hanya dibutuhkan satu orang aja dari 2C untuk submit project. Ada lagi? Nanti kalau misalnya ada yang mau disampaikan, pertanyaan langsung di share di chat aja ya. Kalau tadi Jaslyn sudah mempresentasikan jelas banget tentang Solution Challenge, mungkin di sini saya akan membawakan menjelaskan metode desain sprint. Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak metode desain sprint itu seperti apa? Belum pernah ya? Oke, desain sprint itu adalah sebuah metode biasanya dilakukan untuk sebuah startup membangun sebuah digital product atau feature. Jadi biasanya kan kalau kita membuat startup atau fitur baru dalam startup kita, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan ujung-ujungnya kita nggak membuat apa-apa. Jadi prosesnya jadi sia-sia. Nah, proses desain sprint ini membuat proses building tersebut, proses membangun digital produk tersebut menjadi singkat dalam waktu 5 hari. Jadi proses yang tadinya berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, itu bisa diselesaikan dalam waktu 5 hari aja. Nah, mungkin aku bisa sambil share screen. Ini dia. Jadi proses desain sprint, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sebuah proses untuk membuat brainstorming session yang tadinya berbulan-bulan menjadi sangat singkat, jadi 5 hari. Apalagi sekarang kita nggak bisa bertemu dengan tim member, teman-teman dalam fisik. Jadi ini menurut saya proses yang disimplifikasi. Prosesnya seperti apa sih? Nanti setelah dari sini kita mengerucut ke masalah-masalah apa aja yang bisa menginspirasi teman-teman membangun project dalam Solution Challenge ini. Jadi yang pertama, totalnya ada 6 fase di design sprint. Yang pertama adalah untuk mengerti, understand. Jadi biasanya di fase ini, misalnya ada tim Jaslyn ada 5 orang gitu ya, misalnya Alivia, ada Brian,
mungkin ada teman-teman di SITB lainnya. 5 orang ngumpul dalam satu video call, coba lontarkan sebanyak-banyaknya masalah yang teman-teman perhatikan. Dari berita, bisa dari kebutuhan di rumah, mungkin ada yang punya adik, terus sulit untuk mengikuti online class, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya, aduh bisnis keluarga saya nih, penurunan banget nih semasa COVID, saya merasa pendapatannya menurun, susah mencari klien, misalnya seperti itu. Nah, lontarkan semua masalah tersebut di fase 1 ini. Dan kalau misalnya mau lebih jelas lagi, ini sebenarnya linknya ada di deck yang nanti Jasmine akan share. Cuma saya akan jelaskan uh, lebih detail lagi supaya teman-teman bisa mengikuti benefit dari design sprint ini. Sorry ya. Jadi fase 1 adalah kita melontarkan. Jadi sifatnya lightning talk. Semua masalah dilontarin. Lalu yang kedua, ini fase di mana kita mendefinisikan sukses matrix. Jadi di fase ini kita udah mulai mengerucut nih. Oke, dari masalah-masalah yang teman-teman lontarkan, dibikin grup. Jadi misalnya ini grup untuk targetnya small medium enterprise. Atau misalnya dalam bahasa kita itu UMKM. Ini masalah UMKM seperti ini, masalah untuk audiensnya mahasiswa seperti ini, misalnya masalah untuk health, atau misalnya bagian kesehatan seperti ini gitu, yang masalah yang kita lihat dari berita ataupun komunitas di sekeliling kita. Kita mulai definisikan dan dikelompokkan masalah tersebut di fase 2. Lalu kita menentukan goals atau sukses matrix. Jadi misalnya kita ambil contoh yang UMKM deh. Kalau misalnya kita membuat solusi untuk UMKM, goalnya apa? Apa yang mau kita capai ketika kita membuat solusi kita, ketika kita membuat aplikasi kita, benefit apa yang bisa dirasakan dari UMKM? Let's say, kita pengen pendapatan UMKM itu memiliki kenaikan 15-20% dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun ke depan melalui aplikasi yang kita gunakan. Contohnya seperti itu, salah satu sukses matriksnya. Atau misalnya teman-teman punya kreativitas sendiri ya untuk menentukan goal atau sukses matrik yang mau dicapai sebelum membangun produknya, sebelum membangun projectnya. Jadi kita definisikan dulu purpose dari tujuan dari projectnya. Nah, lalu yang ketiga adalah sketch. Di sini itu kita mulai berkreasi lah. Jadi misalnya di sini kita membuat solusi sebanyak-banyaknya. Itu salah satu metodenya ada banyak sebenarnya. Ada di sini bisa dilihat, tapi yang saya jelaskan itu yang Crazy Eight aja. Ini sebenarnya menarik sih, saya juga pernah mengerjakan si Crazy Eight ini. Jadi let's say, oke, kita sudah mengerucut nih problemnya, kita mau bikin project untuk membantu UMKM mendapat kenaikan selama 15% dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, contohnya seperti itu ya. Karena kan salah satu SDG dari UN adalah economic recovery sebenarnya, atau no poverty, jadi bisa jatuh ke area itu. Nah mungkin si Crazy Eight ini tujuannya adalah membuat solusi sebanyak-banyaknya dari masalah tersebut. Jadi buatlah 8 solusi sekreatif mungkin dalam waktu 3 menit. Jadi misalnya ada 5 orang, 1 orang bikin 8 solusi dari masalah tersebut sekreatif mungkin. Bayangin dalam waktu 3 menit, 5 orang udah mencapai 40 creative solution. Dalam waktu 3 menit, apa aja, pokoknya pikirin sekreatif mungkin, pilih semua solusinya terhadap masalah tersebut. Itu yang disebut tentang Crazy Eight. Salah satu metodenya seperti itu. Tapi ada juga beberapa metode seperti di sini ada warm up, ada boot up, ada solution sketch. Waktu itu juga pada saat saya menghadiri suatu design sprint,
kita diskusi dulu, karena waktu itu orangnya ada sekitar 20-30 orang, jadi terlalu banyak ya kalau kita melakukan crazy eight. Jadi waktu itu kita diskusi, terus per tim harus bisa menghasilkan 5 solusi kreatif. Jadi kita dipaksa untuk berpikir sekreatif mungkin dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu 3 menit aja. Itu fase 3. Lalu yang keempat, mulailah decide. Putuskan solusi yang mana, yang paling cocok, yang teman-teman semua merasa bisa nih, ini bisa kita kerjain, ya udah kita fokus ke solusi tersebut. Nah, setelah itu, yang kelima adalah bangun prototipenya. Bangun prototipenya nggak perlu yang selesai dari awal sampai akhir. Bikin aja sesimpel mungkin flow-nya supaya pada saat testing nggak susah ya. Kalau tadi kan Jason sudah highlight bahwa kita kondisinya lagi social distancing, kita mungkin nggak bisa bertemu banyak orang secara fisik. Jadi buatlah prototipe yang sesimpel mungkin, yang tinggal di-share aja ke teman, atau misalnya komunitas di kampus kan pasti besar ya, dan saya yakin teman-teman mempunyai koneksi yang sudah terjalin sebelum pandemi. Nah, mungkin lakukanlah koneksi ke teman-teman tersebut daripada cari orang yang baru, cari user yang baru, seperti itu. Nah, setelah itu divalidasi. Nah, di sini kalau misalnya prototipe sudah jadi, validate, ternyata project atau digital product yang kita bangun cocok dengan kebutuhan user kita, ambil feedback-nya, lalu bikin fitur tersebut sesuai dengan feedback yang diterima dari fase-fase sebelumnya, dari fase prototipe tersebut. Singkatnya sih seperti itu. Jadi mungkin dari fase ini yang mau saya tekankan itu adalah fase yang ketiga, di mana teman-teman bikin solusi sekreatif mungkin dalam waktu yang padat, karena kan deadline-nya 31 Maret, kita nggak punya waktu yang banyak. Jadi bikinlah solusi yang sekreatif mungkin, coba tantang diri teman-teman masing-masing dalam waktu 3 menit itu untuk membuat solusi yang sekreatif mungkin, ada 8 per orang, lalu coba diceritakan ke tim masing-masing, dan saya yakin pasti solusinya tuh berbeda-beda, karena kita punya cara pandang yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, dan pasti akan mendapat solusi yang kreatif di dalam waktu 3 menit. Jadi saya sarankan dicobain. Saya pasti teman-teman sendiri bisa merasakan kayak kok kepikiran ya ide seperti ini dalam 3 menit, yang mungkin seharusnya kita membutuhkan 1 bulan, 2 bulan, dan ini hanya dengan waktu yang sedikit kita bisa come up with the right solution. Contohnya seperti itu. Jadi ini saya sarankan untuk dicoba desain sprintnya. Nggak perlu waktu yang lama-lama, singkat aja. Oke, contohnya seperti itu. Dan mungkin dari sisi masalah di Indonesia, salah satu cara yang teman-teman bisa cari adalah do your research. Jadi menurut McKinsey contohnya, ada 5 tahap di mana Indonesia itu bisa bangkit lagi dari situasi kita saat ini. Salah satu yang disarankan adalah untuk economic recovery, economic transition, lalu ada tourism juga salah satu masalah yang terbesar di saat pandemi ini di Indonesia khususnya ya. Lalu yang ketiga adalah reskilling, karena unemployment rate itu semakin naik dan tuntutan dari industri semakin naik juga. Jadi contoh, dalam 3-5 tahun ke depan diprediksikan ada 1,3 terabyte data yang diproduksi di internet setiap harinya. Tentu kita butuh orang-orang seperti data analis, dan nggak banyak orang-orang yang mengerti skill tersebut. Jadi reskilling is one of the biggest problem di Indonesia saat ini. Contohnya seperti itu. Jadi menurut saya coba lakukan research, kebutuhan apa aja yang dibutuhkan saat ini, masalah terbesar yang dihadapi di komunitas teman-teman, dan gimana caranya teman-teman bisa membangun solusi untuk masalah-masalah tersebut. Contohnya sih seperti itu. Mungkin yang saya bisa highlight dari pemenang Solution Challenge tahun lalu adalah saya suka aplikasi di Korea namanya Simhe.
mereka bikin aplikasi untuk membantu teman-teman yang mengalami mental problems. Jadi mereka bikin aplikasi di mana hotline untuk kontak, kan di sana sudah ada ya hotline untuk, let's say ada yang mengalami mental health, mereka langsung bisa telepon hotline service untuk membantu mereka gitu. Gimana caranya saya mengatasi mental health saya. Lalu mereka bikin aplikasi tersebut untuk menghubungkan orang-orang, teman-teman yang mengalami mental health dengan kontak ataupun support group yang dibutuhkan. Karena angka suicide, orang-orang yang bunuh diri di Korea itu sangat tinggi. Jadi mereka bikin project seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Salah satu contoh lagi di Pakistan, ada yang bikin aplikasi namanya Worthy Walk. Jadi mereka bikin suatu gamification di mana ketika ada teman-teman yang jalan pagi untuk improve physical health-nya, itu mereka dikasih reward, dikasih badge gitu. Misalnya satu hari sudah berjalan 5.000 steps, dapat badge warna let's say silver atau bronze gitu. Besoknya jalan selama 10.000, dapat badge warna gold, supaya merasa termotivasi and encourage users-nya untuk menjaga physical health. Contohnya seperti itu sih. Dan saya yakin ada banyak ide-ide kreatif lain dari teman-teman di DSI ITB. Kalau dari teman-teman sendiri ada pertanyaan yang belum jelas? Diem banget nih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gak ada lagi ya, kayaknya. Sudah mengerti, sudah jelas. Kayaknya sudah lumayan jelas deh. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Oke deh, kalau nggak ada lagi, saya yakin Jesslyn dan juga teman-teman di SC14 dari ITB bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman nantinya. Kalau ada apa-apa, nanti Jesslyn bisa tanya ke saya. Paling semacam take away atau action item yang teman-teman bisa bawa adalah coba mulai melihat kebutuhan apa saja nih yang dibutuhkan dari teman-teman di sekeliling, di komunitas teman-teman di Bandung. Apa sih kebutuhan yang terbesar yang dibutuhkan? Let's say mungkin dari pendidikan, karena kan saat ini saya baca juga menurut Kemendikbud ada 59.400 siswa yang putus sekolah. 157.000 siswa yang putus sekolah pada saat masa pandemi. Itu kan salah satu masalah yang besar banget ya. Terus tourism di Indonesia itu selama pandemi kehilangan 10 billion dollar of revenue. Pemasukan Indonesia itu rendah banget. Jadi mungkin ada yang pengen bikin project di daerah tourism, gimana caranya kita bisa membuat solusi. Terus unemployment rate juga sangat tinggi. Jadi sebenarnya ada banyak masalah dan kebutuhan yang teman-teman bisa pakai sebagai inspirasi di solution challenge ini. Oke ya, thank you. Teman-teman, kalau ada yang pertanyaan langsung ke chat aja ya. Kalau misalnya memang nggak ada, nanti di kemudian hari ada pertanyaan, boleh langsung sampaikan aja. James, hai. Halo, izin on mic ya aku. Oke. Jadi aku ada pertanyaan buat Kak Laura.
terkait yang tadi dibilangin pas berbicara tentang takeaway untuk hari ini, kalau misalnya untuk validasi ide, itu suatu ide kan impact-nya itu sangat ditentukan oleh misal pangsa pasar atau audiens yang kita target dari awal. Proses validasi ide ini kan kita bisa lakuin dengan beberapa cara seperti riset atau survei, atau kalau misalnya dari segi bisnis mungkin tool-tool kayak Jeff Lindbergh. Hal-hal kayak gini tuh kita mesti lakuin seberapa ekstensifnya sih Kak? Soalnya kalau kita ngeliatin masalah-masalah yang mungkin udah jelas ada di berita, mungkin kan itu gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen menelusuri yang lebih niche, tapi impact-nya masih besar contohnya, itu tuh kita mesti sampai ke titik mana gitu Kak? Sampai kita bisa ngerasa, oh ya masalahnya benar-benar ada. Oh ini bukan cuma aku asumsi-asumsi doang gitu. Itu aja sih dari aku Kak. Makasih. Thank you banget James untuk pertanyaannya. Salah satu cara untuk kita bisa ngelihat problem yang mungkin nggak dibahas di berita atau misalnya nggak dibahas di mainstream media adalah coba perspektifnya lebih dibuka lebih lebar lagi. Contohnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan kategori di populasi di Indonesia itu ada banyak. Ada bukan hanya generasi milenial dan Gen Z aja ya yang sering banget dibahas setiap hari. Ada juga elderly, orang-orang yang di atas umur 65 tahun, misalnya lansia. Gimana sih mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari, misalnya di masa COVID ini. Pasti kan ada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya orang-orang yang produktif mungkin nggak menyadari kebutuhan mereka. Nah, misalnya ada juga, let's say, aku sering baca berita tentang orang-orang yang baru di PHK, misalnya seperti itu ya. Terus mereka tuh sebenarnya income-nya di bawah UMR. Jadi gimana sih mereka udah di PHK, di bawah UMR, dan ternyata angka dari orang-orang yang mengalami situasi yang sama itu besar banget, dampak besar banget gitu. Jadi ketika kita membantu mereka, dampaknya itu akan sangat besar. Salah satu mungkin bisa mulai research tentang underrepresented groups. Misalnya ada teman-teman yang disable. Jadi tahun lalu juga salah satu yang menang dari Indonesia itu membuat project Tulibot namanya. Dia bikin suatu device untuk orang-orang yang pendengarannya bermasalah supaya ketika ngobrol mereka bisa lancar ngobrol dengan orang-orang yang tanpa masalah pendengaran. Jadi mungkin bisa dig a little deeper, memang harus melakukan research sih, nggak ada shortcut. Kita harus melakukan research untuk underrepresented groups ataupun orang-orang yang jarang banget dibahas di mainstream media seperti yang tadi ada lansia, mungkin ada orang-orang juga yang pendapatan di bawah UMKM yang jarang mendapatkan spotlight dari berita. Contohnya seperti itu. Gitu sih, but that's a great question. Thank you, James. Oh ya Kak Laura, aku juga ingin bertanya dong, kan biasanya di lomba-lomba itu kayaknya banyak yang bilang ya, kalau misalnya ingin menang harus ada bumbu-bumbu AI-nya gitu. Ya, menurut Kakak itu gimana? Itu? Balik lagi ke purpose dari tujuan dari proyek tersebut. Jadi memang di fase 2 itu kan kita tugasnya untuk mendefinisikannya. Solusi seperti apa, dampak seperti apa yang mau kita bawa. Kalau misalnya tadi pertanyaan Jason apakah harus ada AI atau machine learning dan segala macam, akan bagus, tapi apakah itu akan membawa Jaslyn mencapai tujuan dari proyeknya? Kalau misalnya enggak, sebenarnya enggak harus kan. Tapi kalau misalnya, let's say sekarang tuh yang lagi ngetren banget bikin virtual assistant, atau kayak bot gitu ya, chatbot, bagus. Tapi sebenarnya mungkin coba dipikirkan lagi, kalau misalnya si virtual assistant itu nggak ada,
sebenarnya tujuannya tetap tercapai nggak sih? Kalau misalnya tetap tercapai, berarti si virtual assistant ini kan bukan suatu esensi gitu. Mungkin lebih kritikal aja pada saat di fase-fase brainstorming itu. Oke, betul sih yang Kak Laura bilang. Terus ada pertanyaan lain lagi gitu. Kalau misalnya ada orang yang register ke Solution Challenge, tapi dia menggunakan solusi yang dia telah build di lomba sebelumnya itu bagaimana? Hmm, nggak ada sih di list ya di FAQ ataupun di decknya sendiri. Jadi mungkin kalau dari aku, selama itu tidak melanggar eh, tidak melanggar kriteria atau requirement, go for it. Tapi kalau misalnya melanggar ya jangan dimasukin. Oke oke betul. Berarti boleh-boleh aja ya. Tapi kan ada kesan mungkin tidak adil gitu. Padahal misalnya solusi yang mereka telah build di misalnya solusi yang telah build udah menang di lomba sebelumnya gitu, tapi masih pakai ke Solution Challenge gitu. Hmm, ya itu agak-agak ambigu ya sebenarnya gray Iya. area. Tapi mungkin proyek tersebut misalnya dibuat tahun 2019 yaitu pre-COVID dan sekarang kan kita mengalami COVID ini masalahnya juga berkali-kali lipat jadinya. Jadi nanti kan dibandingkan dengan karena ini sifatnya global ya, bukan hanya Indonesia. Ada proyek dari Amerika, ada proyek dari Australia, ada dari Egypt dan Korea dan segala macam negara. Ide kita kan disandingkan dengan misalnya mereka mempunyai proyek yang lebih relevan dengan konteks saat ini. Belum tentu konteks yang kita bikin tahun 2019 itu berdampak besar di tahun 2021 gitu. Jadi ada beberapa faktor sih yang bisa dikonsider. Oke oke oke. Ngerti ngerti. Oke. Oke Kak Laura, thank you ya. Teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Oh, itu tuh ada yang namanya Maria. Oke, halo, izin on mic ya. Kak, Oke. ini pertanyaannya lebih ke development diri sih. Kadang tuh suka selalu kepikiran suatu solution dari masalah gitu. Tapi yang dipikiran pertama langsung kayak narasi-narasi negatif kayak apakah ini mungkin ya bisa bakal menyelesaikan, apakah ini, itu yang bikin jadi takut untuk melakukan eh, apa yang udah ada ide gitu dari solusi itu. Nah, kalau dari kakak sendiri pernah nggak sih kayak mikir kayak gitu dan gimana cara mengatasi itu? Terima kasih. Thank you banget Maria untuk pertanyaannya. Pasti sih overthinking pasti ada. Makanya kita butuh tim. Jadi saya sarankan untuk teman-teman berpartisipasi ini bukan sendiri ya, jangan solo. Tapi kita butuh tim untuk diskusi, untuk validasi ide kita, eh, dan saya sarankan mempunyai tim yang punya viewpoint yang beda-beda. Kalau bisa tim yang bisa kita challenge ide kita. Jadi bukan hanya oke, that's a good idea, semuanya nggak coba challenge, ya udah kita eh, nggak melakukan research lebih dalam tentang problem ini. Kalau bisa, coba challenge ide tersebut sebelum memutuskan untuk menjadikan itu sebuah project. Lalu yang kedua, coba research apakah project tersebut atau problem yang diangkat ini sebuah masalah yang sedang dihadapi banyak orang gitu. Jadi kita take into consideration juga konteks yang kita alami sekarang. Dan yang ketiga, jangan overthinking. Um, Coba aja, try it. Jadi it's better to have it done daripada perfect. Menurutku seperti itu. Oke, makasih Kak. Thank you, Maria.
Ada lagi? Thank you banget loh pertanyaannya nih, sangat bagus. Dan saya harap dari sesi kita hari ini, teman-teman boleh mulai berpikir, mulai research on problems dan juga solusi yang teman-teman akan bangun. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Jaslyn. Oke, halo, halo. Oh, oke, udah kedengaran kan ya? Ya. Oke, kayaknya hari ini sesi kita berakhir di sini, tapi sebelumnya, yuk on cam semuanya untuk, oke, mari kita foto-foto karena ada sesi akhir. Yuk, 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 foto.